Salam olahraga, perkenalkan nama saya Pani Jeriko Sinaga. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu kata kerja operasional atau KKO. Di mana KKO ini terbagi dari tiga, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Dan kita terlebih dulu membahas ranah kognitif. Yang mana ranah kognitif ini masih terbagi menjadi 6, C1 sampai C6, yaitu yang pertama C1 yaitu mengingat. Di mana mengingat ini adalah kita berpikir kembali atau mundur atau mengulang apa yang telah kita lalui dan apa yang telah kita pahami, baik itu dalam waktu hari, bulan, tahun, dan kita harus pikir itu kembali. Dan yang kedua itu adalah memahami. Memahami itu adalah bagaimana cara tangkap dan respon kita terhadap sesuatu materi, dan dapat dicontohkan seperti setelah materi saya telah diuji, diberi tugas atau kesempatan untuk menerangkan apa yang telah dipahami. Dan C3 itu adalah menerapkan. Menerapkan tersendiri itu adalah melakukan dari apa yang telah dia ketahui. Dan di C4 itu ada menganalisis. Analisis di mana siswa akan diminta untuk mengamati secara dalam hal baik dengan cara melihat karakteristik. Dan yang itu ada C5, mengevaluasi. Mengevaluasi adalah cara pengembangan diri bagi siswa atau mengubah diri ke standar yang telah ditentukan. Dan yang ke-6 itu ada C6, menciptakan. Di mana menciptakan adalah menimbulkan atau membuat atau melakukan yang baru yang sebelumnya tidak ada. Contoh seperti siswa menciptakan atau membuat sesuatu kegiatan yang baru dalam permainan sebelum berolahraga. Yang kedua itu adalah ranah afektif. Ranah afektif ini terbagi menjadi 5, A1 sampai A5. Dan yang A1 itu adalah menerima. Menerima adalah mengambil atau mendapatkan contoh, seperti guru memberi materi dan siswa akan mengambil atau mendapatkan pengetahuan atau pelajaran dari materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan di A2 itu ada merespon. Merespon adalah melakukan. Contoh seperti kita harus menaati atau mematuhi peraturan yang telah diberi atau tugas yang ada diberi oleh dosen. Dari situ dilihat apakah kita menaatinya dengan baik. Jika iya, berarti kita merespon. Jika kita tidak, berarti kita merespon atau tidak peduli. Dan A3 itu ada menghargai. Menghargai adalah menilai atau memberikan pendapat terhadap suatu hal. Contohnya seperti kita sebagai siswa, kita menerima pendapat orang lain, baik senior ataupun junior. Dan bahkan kita menjalankannya, itu arti kita menghargai orang lain. Dan di A4 ada mengorganisasikan. Mengorganisasikan itu adalah menyusun atau mengatur. Dan di terakhir ada A5, yaitu karakteristik menurut nilai. Karakteristik adalah ciri-ciri seorang baik, itu watak, sifat, pikiran, atau perilaku dan tabiat. Kita sebagai siswa semua itu harus seperti yang telah ditentukan. Contoh seperti siswa harus mengerjakan tugas dari guru, atau siswa harus menggunakan pakaian yang telah ditentukan oleh sekolah. Dan yang ketiga ada ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini terbagi menjadi 5, yaitu P1 sampai P5. Dan pertama P1 yaitu mengikuti. Mengikuti adalah menirukan, mencontohkan atau melakukan apa yang dilakukan oleh yang kita panuti. Contoh seperti seorang guru harus bersikap yang disiplin dan kita harus menirunya disiplin. Dan juga itu ada P2 yaitu melakukan. Melakukan adalah mencontohkan atau mempraktekkan. Contoh seperti setelah guru memberikan materi, siswa harus melakukan yang contohkan guru. Seperti guru bercontoh lari 50 meter dan kita juga harus melakukan lari 50 meter. P3 yaitu menunjukkan. Menunjukkan atau memberi contoh atau memberi gambaran pada orang yang melihat untuk ditiru atau diikuti. Dan P4 ada beradaptasi. Beradaptasi adalah menyesuaikan diri pada lingkungan sekitar. Contoh ketika kita SMA, kita tidak ada mengenal tugas CBR, CGR, atau tugas apapun. Pas kuliah kita menemukan tugas itu dan kita harus menyesuaikan diri untuk menjalani tugas itu sebagai mahasiswa. Dan P5 ada mendesain. Mendesain adalah membuat rancangan atau pola dan mengubah suatu menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.